Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31 Wajah yang dikenal datang dari barat. Mendengar perkataan Feng Jiu, Guan Xilin tertegun sejenak dan tidak dapat berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dia berjalan dengan kepala tertunduk dalam keheningan yang menyedihkan. Kedua orang itu tidak hanya berjalan tanpa henti karena tujuan Feng Jiu di hutan adalah untuk memetik tanaman herbal dan rute yang mereka ambil berkelok-kelok saat mereka berbelok. Terutama setelah berhasil mengusir kawanan serigala dari punggung mereka, mereka sering melewati daerah yang penuh dengan rumput liar dan tumbuhan liar. Setelah memetik dan memetik sepanjang jalan, dia berhasil mengumpulkan cukup banyak tanaman herbal ajaib yang berguna, tetapi dari penilaiannya terhadap kualitas tanaman herbal yang dia temukan di daerah ini, semuanya adalah jenis yang lebih umum dan bukan sesuatu yang sangat berharga atau langka. Lagi pula, di negara kecil peringkat ke-9 seperti tempat ini, mustahil untuk bisa menemukan tanaman herbal dari jenis yang paling langka dan paling berharga. Oleh karena itu, mereka meneruskan perjalanannya dan tiba di kaki sebuah puncak gunung. Feng Jiu yang bermata tajam dapat melihat segerombolan tanaman obat ajaib yang bergoyang tertiup angin di dekat puncak dari sana dan matanya langsung berbinar, "Kau tunggu aku di sini sementara aku pergi memetik tanaman obat ajaib itu." Setelah mencari sekian lama, akhirnya dia menemukan tanaman obat ajaib yang dapat menghilangkan bekas luka, jadi bagaimana mungkin dia tidak gembira? "Anak kecil, kau akan kembali ke sini kan?" Guan Xilin bertanya padanya dengan sedikit gelisah. Setelah melangkah beberapa langkah, Feng Jiu sedikit terkejut mendengar Guan Xilin mengatakan itu dan dia berjalan kembali, mengeluarkan daging panggang untuk diserahkan kepadanya. "Saya akan pergi memetik tanaman herbal sekarang dan akan segera kembali. Anda bisa makan daging panggang itu untuk sementara waktu. Dan, sebaiknya Anda memanjat salah satu pohon sehingga Anda tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bertemu binatang buas." Dia melihat sekeliling dan melihat pohon berukuran sedikit lebih besar yang menjulang tinggi ke langit. Dia menunjuknya dan berkata, "Apakah Anda bisa memanjat pohon itu? Saya akan kembali ke sini untuk mencari Anda setelah saya memetik tanaman herbal." Mendengar bahwa dia tidak berniat meninggalkannya, Guan Xilin akhirnya bisa tersenyum dan meyakinkannya dengan percaya diri, "Tentu saja aku bisa. Kalau begitu aku akan menunggumu di atas pohon itu dan kau harus ingat untuk kembali dan mencariku." "Tentu." Dia menepuk bahunya meyakinkan sebelum dia berbalik dan berjalan menuju puncak. Lereng gunung yang curam itu terjal dan cukup melelahkan baginya saat ia berusaha bangkit saat mendaki. Ada kalanya jika ia ceroboh dengan pijakannya, batu-batu lepas akan bergeser dan menggelinding menuruni gunung yang mengharuskannya sangat berhati-hati di setiap langkah. Sekitar 2 jam kemudian, saat dia semakin dekat dengan rumpun tanaman herbal itu, dia melihat ada lubang kecil di samping rumpun tanaman herbal ajaib itu. Seekor ular berbisa hijau yang berukuran selebar jari sedang mendesis sambil meludahkan lidahnya yang bercabang dari dalam lubang kecil itu, matanya yang ganas menatap tajam ke arahnya. Dia mengamati area di depannya sejenak dan menyadari ada lubang kecil lain di samping lubang pertama yang dilihatnya, tampaknya saling terkait satu sama lain. Dia menyadari bahwa sebelum dia bisa memetik tanaman ajaib itu, dia harus menyingkirkan ular itu terlebih dahulu. Setelah memutuskan, matanya mengamati sekelilingnya sebentar dan dia meraih batu seukuran kepalan tangan dari permukaan gunung yang dipenuhi lumpur dan batu. Dia kemudian mendorong dirinya sedikit lebih dekat dan tepat saat ular itu mendorong dirinya keluar dari lubang sedikit untuk mengintip, tangannya segera terulur dan menutup lubang itu. Pada saat yang sama, ular itu melesat keluar dengan cepat, tiba-tiba muncul dari lubang yang lain, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan taringnya yang berbisa sementara ia menyerang dengan cepat dan mendekat ke lengannya. Dengan kecepatan kilat, Feng Jiu menghunus belatinya dan menebasnya dalam sekejap. Kepala ular itu terpotong dalam satu tebasan saat tubuhnya jatuh ke tebing. Dan setelah itu, dia dengan hati-hati menggali ramuan ajaib dari lumpur dan menyimpannya di dalam kosmos sak miliknya. Wah, melelahkan sekali. Setelah memetik tanaman herbal, dia memanjat sampai ke puncak, bermaksud melihat sekelilingnya dari sudut pandang yang tinggi. Namun, dia menemukan tanaman herbal ajaib yang memancarkan aura samar energi spiritual tepat di sisi puncak dan dia dengan gembira memetiknya dan memasukkannya ke dalam kosmos sak miliknya. "Beruntung sekali. Aku benar-benar berhasil menemukan 2 jenis tanaman ajaib di tempat ini," katanya dalam hati sambil tersenyum. Berdiri di puncak yang tinggi dan melihat ke bawah, dia bisa melihat sekelompok orang sedang masuk jauh ke dalam hutan di sisi barat. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria tampan berpakaian jas putih, dan mengenalinya sebagai tunangan pemilik tubuh wanita itu sebelumnya, pangeran ketiga dari negara Sun Glory, Murong Yisuan. Dan ada seorang gadis di sampingnya, mengenakan gaun biru air yang mengalir, dengan wajah yang sangat dikenalnya.